Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. How to Win Friends and Influence People. Saat ini kita masuk ke bagian 4, bab 4. Tak seorang pun yang suka diperintah. Mari kita lanjut ke isi bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah merasakan senangnya bersantap malam dengan Nona Ida Tarbell, ketua penulis biografi Amerika. Ketika saya menyampaikan kepadanya bahwa saya sedang menulis buku ini, kami mulai membahas subjek yang amat penting, yaitu tentang berhubungan baik dengan manusia. Dan dia katakan kepada saya bahwa dia sedang menulis biografi tentang Owen D. Young. Untuk itu dia mewawancarai seorang pria yang sudah duduk selama 3 tahun dalam kantor yang sama dengan Young. Lelaki ini menyatakan bahwa selama waktu itu dia tidak pernah mendengar Owen D. Young memberi perintah langsung kepada siapapun. Dia selalu memberi saran-saran, bukan perintah. Owen D. Young tidak pernah berkata, misalnya, kerjakan ini atau kerjakan itu, atau jangan kerjakan ini dan atau jangan kerjakan itu. Melainkan dia akan berkata, Anda mungkin akan mempertimbangkan cara ini, atau apakah menurut Anda cara ini bisa berhasil? Sering sekali dia akan mengatakan setelah dia sudah mendiktekan sebuah surat, bagaimana menurut Anda mengenai ini? Ketika memeriksa sebuah surat dari salah seorang asistennya, dia akan berkata, mungkin apabila kita mengungkapkannya dengan cara ini akan kelihatan lebih baik. Dia selalu memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan sendiri segala sesuatunya. Dia membiarkan mereka melakukan pekerjaannya, membiarkan mereka belajar dari kesalahan mereka. Teknik seperti itu membuat orang mudah memperbaiki kesalahannya. Teknik seperti itu mampu menyelamatkan rasa bangga seseorang dan memberinya perasaan penting. Cara itu mendorong semangat kerjasama, bukannya penentangan. Rasa marah yang disebabkan oleh satu perintah yang kurang ajar mungkin akan berakhir dalam waktu lama, bahkan bila perintah itu diberikan untuk mengoreksi suatu situasi yang jelas memang buruk. Dan Santarelli, seorang guru sebuah sekolah kejuruan di Wyoming, Pennsylvania, menceritakan pada salah satu kelas kami bagaimana salah satu muridnya telah menghalangi jalan masuk menuju salah satu bengkel sekolah dengan memarkir mobilnya di sana. Salah seorang dari instruktur bergegas masuk kelas dan dengan kasar dia bertanya dengan nada suara angkuh, "Mobil siapa yang parkir di depan jalan masuk?" Ketika si murid yang memiliki mobil tadi menjawab, si instruktur berteriak, "Pindahkan mobil itu, pindahkan sekarang juga atau saya akan pasang rantai di sekelilingnya dan menariknya dari sana." Murid itu memang salah, mobilnya tidak seharusnya diparkir di sana. Tapi mulai hari itu, bukan hanya murid itu yang membenci tindakan sang instruktur, melainkan seluruh murid di kelas itu berusaha melakukan segalanya agar bisa menyulitkan si instruktur dan membuat pekerjaannya jadi tidak menyenangkan. Bagaimana dia bisa mengatasi hal itu dengan cara berbeda? Kalau saja dia bertanya dengan cara yang ramah, mobil siapa yang menghalangi jalan, dan kemudian memberi saran bahwa kalau mobil itu dipindahkan, tentunya mobil yang lain bisa lewat, dan murid itu dengan senang hati akan memindahkan mobilnya. Lalu dia maupun kawan-kawan lainnya tidak akan marah dan merasa benci kepadanya. Dengan cara mengajukan pertanyaan bukan hanya membuat sebuah perintah kedengaran lebih menyenangkan. Cara itu seringkali mendorong kreativitas orang-orang yang Anda tanya.
Orang akan lebih suka menerima perintah kalau mereka ikut ambil bagian dalam membuat keputusan yang menyebabkan perintah itu dikeluarkan. Tatkala Ian McDonald dari Johannesburg, Afrika Selatan, sebagai manajer umum pada sebuah pabrik kecil yang mengkhususkan dalam suku cadang mesin presisi, mendapat kesempatan menerima pesanan sangat besar. Dia yakin bahwa dia tidak akan mampu menepati tanggal pengiriman yang dijanjikan. Pekerjaan sudah dijadwalkan dalam bengkel tersebut dan waktu penyelesaian yang cukup singkat untuk pesanan ini membuatnya tidak mungkin bisa menerima pesanan tersebut. Dia tidak mendorong anak buahnya agar mempercepat pekerjaan mereka dan terburu-buru mengerjakan pesanan itu, tetapi dia memanggil mereka semua berkumpul, menjelaskan situasinya dan menyampaikan kepada mereka betapa besar arti pekerjaan ini untuk perusahaan dan untuk mereka, kalau mereka mampu menyelesaikan pesanan itu tepat waktu. Kemudian, dia mulai mengajukan pertanyaan. Menurut kalian, adakah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menangani pesanan ini? Adakah seseorang yang bisa memikirkan cara-cara tertentu untuk memprosesnya di bengkel yang akan memungkinkan kita mengambil pesanan itu? Adakah jalan lain untuk menyelesaikan jam-jam kerja kita atau penugasan personil yang kira-kira akan menolong? Ternyata para pegawai itu memberi banyak ide dan mendesak dia menerima pesanan itu. Mereka mendekati tugas ini dengan satu sikap, kita bisa mengerjakannya, dan pesanan itu pun diterima, diproduksi dan dikirimkan tepat pada waktunya. Seorang pemimpin yang efektif akan menggunakan titik-titik. Prinsip 4, ajukan pertanyaan bukan memberi perintah langsung. Oke teman-teman, untuk bagian 4, bab 4-nya sudah selesai dibacakan. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 5, bagian 4, bab 5, beri kesempatan orang lain untuk menyelamatkan muka. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.